Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi berikutnya di video ketiga, yaitu tentang tema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu siapkan alat tulisnya. Jangan lupa berdoa sebelum menyimak video dan mengerjakan tugas-tugas di akhir video. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu tentang bab ide pokok. Nah, di sini kita lanjutkan lagi materi bahasa Indonesia. Nah, di sini menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi pada teks cerita itu ada yang namanya ide pokok, dan ide pokok itu ada pada setiap paragraf. Kalau dalam cerita ada 4 paragraf, berarti di dalam setiap paragraf itu mempunyai ide pokoknya sendiri-sendiri yang intinya tidak sama ya. Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Ini hanya mengulang lagi mungkin kalau kalian lupa. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Jadi ketika kita membaca teks, kita tahu ide pokoknya, nanti kita akan paham. Oh, ternyata yang dibahas di dalam cerita itu adalah ini, intinya itu ini. Ya, jadi kita sudah paham dengan mengetahui ide pokoknya. Nah, cara mengetahui ide pokok itu bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, di video sebelumnya, kita harus membaca teks itu berulang-ulang. Ya, silakan dibaca, diulangi lagi kalau belum jelas, diulangi lagi. Nah, terus setelah itu kamu juga bisa mengetahui ide pokok dengan cara mencari kalimat utama ya. Kalimat utamanya mana? Bisa ada di awal, bisa ada di akhir. Nah, itu ya. Itu dicari. Nah, begitu ya. Ya. Ini tadi tentang ide pokok dalam teks. Kita lanjut. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, anak-anak, ada ide pokok dalam teks, ada ide pokok dalam teks percakapan, ada ide pokok dalam teks percakapan lisan. Lisan itu bagaimana? Ketika kamu mendengarkan orang berbicara, ya, istilahnya kamu menguping, dan kan nggak boleh ya. Jadi kamu mendengarkan, tidak sengaja mendengarkan orang sedang berbicara membahas suatu masalah, itu namanya lisan ya. Nah, kamu bisa mencari ide pokoknya dari orang tersebut. Nah, tapi itu lebih sulit karena kamu harus mendengarkan secara jelas dan hanya satu kali, tidak bisa diulang karena secara langsung, secara live lisan ya. Kecuali dari video bisa diulang lagi. Tapi kalau lisan tidak sengaja berarti kan tidak bisa diulang lagi. Nah, sekarang ide pokok dalam gambar. Kamu menentukan ide pokok dari gambar. Caranya bagaimana? Perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Apa saja yang ada dalam gambar? Situasinya dalam gambar itu bagaimana? Contohnya situasinya sedang ada di lingkungan. Itu berarti nanti ketemu ide pokoknya. Misalnya ada sebuah gambar seorang anak sedang istirahat waktu pelajaran. Nah, itu berarti ide pokoknya apa? Nah, sesuaikan dengan gambar ya. Terus kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Objeknya bisa berupa benda ya, di situ ada apa saja.
Nah, objeknya apa saja? Ada manusia mungkin, objeknya ada hewan, ada apa saja di situ. Kamu bisa menentukan ide pokok dari situ. Nah, begitu ya. Jadi menentukan ide pokok berdasarkan gambar itu seperti itu. Nanti misalkan ada gambar, disajikan sebuah gambar. Tuliskan ide pokok sesuai dengan gambar tersebut. Nah, berarti kamu harus memahami dulu gambarnya ini tentang apa. Oh, tentang kebersihan. Tulis langsung saja ide pokoknya. Kerja bakti di lingkungan RT. Nah, begitu ya, misalnya seperti itu. Tapi harus disesuaikan dengan gambarnya, jangan asal nulis ya. Ini tentang ide pokok berdasarkan gambar. Oke, kita lanjut. Menuliskan ide pokok dari teks. Ayo kita ingat kembali cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditentukan di awal, di tengah, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Ya, jadi ada sebuah teks. Kamu baca berulang-ulang. Oh, ternyata ide pokoknya ada di awal. Nah, itu langsung tandai. Oh, di awal tidak ada, berarti ada di tengah, cari. Di tengah tidak ada, cari di akhir. Atau mungkin di awal dan di akhir. Nah, disimpulkan jadi satu, di awal dan di akhir. Temulah menjadi ide pokok sebuah paragraf. Itu ya. Oke, kita lanjut. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Nah, ayo berlatih cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Kamu bisa menggambar diagram pohonnya ya, terus tulis ide pokoknya di situ. Nah, atau mungkin dari tabel ya, tabel juga bisa. Menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Kamu dapat membuat ide pokok dari artikel. Ayo latihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Dari artikel itu dari mana? Mungkin kamu cari artikel lewat Google ya. Cari ketik saja artikel apa saja bebas. Ya, paling tidak yang mudah dulu, jangan artikel yang sulit ya, nanti kamu menemukan ide pokoknya kesulitan. Cari artikel ilmiah yang mungkin tidak sulit, hanya sedikit gitu ya. Jadi nanti kamu tentukan ide pokoknya apa gitu. Kita lanjut. Yang terakhir, membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah sebagai berikut. Ya. Jadi membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Sudah ada ide pokoknya, kamu buat cerita. Contoh ide pokoknya, kerja bakti di lingkungan desaku sangat menyenangkan. Itu ide pokoknya. Dari ide pokok itu kamu buat cerita. Berarti kan nanti jadi panjang. Nah, begitu ya. Caranya gimana? Tentukan dulu topiknya apa. Topiknya nanti kebersihan. Terus ide pokok, tentukan ide pokok dari cerita. Ide pokoknya sudah ada. Berarti tinggal menentukan ceritanya ya, begitu ya. Nah, terus membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Terus menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama. Begitu ya caranya. Nah, jadi itu tadi cara langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Silakan nanti dibaca ya. Cara-caranya, langkah-langkah dibaca dulu, baru membuat ceritanya. Oke, ini materi hari ini sudah selesai. Dilanjut soal evaluasi. Nah, apa soal evaluasi untuk materi hari ini? Buatlah cerita karangan pendek dengan menggunakan bahasamu sendiri. Sesuaikan dengan langkah-langkah berdasarkan ide pokok. Nah,
Begini maksudnya ya, kamu buat cerita, tapi kamu tulis dulu ide pokoknya. Jangan langsung menulis cerita. Misalnya kamu langsung tulis, pada suatu hari saya berjalan-jalan dengan ayah. Nah, dan seterusnya. Nah, begitu salah ya. Kamu tulis dulu ide pokoknya. Ide pokoknya kamu tulis. Contoh misalkan, jalan-jalan ke kota Semarang sangat menyenangkan. Nah, ide pokoknya sudah ketemu, sudah ditulis. Baru tulis ceritanya. Nah, ceritanya apa? Jalan-jalan ke kota Semarang sangat menyenangkan. Berarti ceritamu bagaimana menurut ide pokok tadi? Begitu ya. Jadi silakan ditulis di buku tulismu. Jangan lupa untuk diberi judulnya apa? Ya, judul dari teksnya. Terus jangan lupa diberi soal evaluasinya untuk tugas bahasa Indonesia supaya nanti kalau untuk belajar mudah dicari, mudah ketemu. Terima kasih anak-anak untuk materi hari ini. Cukup sekian. Jika masih ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.